Baik, terima kasih pemirsa. Jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Pada hari ini, Kamis 19 Januari 2023, dengan saya Maulid Wasilaban untuk mengulas berita hari tentang Presiden Jokowi setuju perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Apakah ini kemajuan atau kemunduran demokrasi di Indonesia? Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Pemirsa, satukan redaksi satukanindonesia.com mengangkat berita ini, termasuk berita menarik karena belakangan ini ramai pembicaraan terkait dengan usulan perpanjangan masa jabatan presiden dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Tentunya pada kesempatan ini satukanindonesia.com mengulasnya dari berbagai perspektif. Ada dari pihak yang setuju, yaitu dari kelompok pemerintah desa atau beberapa asosiasi pemerintah kepala desa, dan juga ada dari pihak yang tidak setuju atau tidak sependapat dengan usulan perpanjangan. Ada dari kepala desa di Kalimantan Timur. Selain itu juga di bagian akhir, pemirsa jangan lewatkan, mari saksikan sampai selesai. Ada pendapat dari Profesor ahli ilmu politik dari Universitas Sumatera Utara, yaitu Profesor Dr. Marlon Sihombing sebagai guru besar S3 pada Visipol USU. Pemirsa, ulasan ini terlebih dahulu menguraikan usulan dari pihak yang menyampaikan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, yaitu bahwa usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun yang tentunya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menurut politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko, mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi. Budiman Sujatmiko mengemukakan hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi terkait dengan usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Budiman mengatakan dirinya dipanggil oleh Presiden Jokowi ke istana untuk mendiskusikan terkait dengan isu dan wacana perpanjangan masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun yang disampaikan oleh beberapa kepala desa yang tergabung di dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia yang melakukan aksi di beberapa tempat. Terakhir pada hari Selasa 17 Januari 2023, pihak Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia PAPDESI yang digelar di depan kantor DPR Senayan melakukan aksi untuk mengusulkan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait khusus mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Pemirsa, menurut Sujatmiko kepada wartawan mengatakan tadi Bapak itu banyak bertanya soal keadaan. Kebetulan hari ini ada belasan ribu kepala desa demonstrasi meminta revisi Undang-Undang Desa. Beliau bertanya apa yang saya ketahui karena saya selama ini kan juga banyak mengurus membantu desa. Ujar Budiman Sujatmiko kepada wartawan menirukan apa yang menjadi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi di istana. Pemirsa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diatur bahwa masa jabatan kepala desa itu
1 periode 6 tahun dan dapat dipilih kembali 2 periode selanjutnya. Begini perkataan dari Budiman Sujatmiko menerukan pembicaraannya dengan Presiden Jokowi. Jadi 6 tahun dikalikan 3 karena bisa dipilih 2 kali lagi, sehingga total 18 tahun kesempatan seorang kepala desa. Begitu ya. Namun teman-teman di lapangan dirasakan bahwa boros dan menimbulkan banyak konflik sosial, kata Budiman mengulangi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepadanya. Tentunya pemirsa, menurut Budiman Sujatmiko, dirinya menjelaskan lingkup pemilihan kepala desa kepada Presiden Jokowi yang banyak bersinggungan dengan tetangga dan keluarga, sehingga manakala terjadi konflik dalam pemilihan biasanya harus diselesaikan pada masa jabatan yang lama dan mengganggu kerja kepala desa, sehingga para kepala desa meminta periodisasi jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 9 tahun. Kata Sujatmiko, karena kadang-kadang 3 tahun, 2 tahun pertama masa jabatan nggak selesai konfliknya, sehingga sisa 3 tahun atau sisanya 4 tahun itu nggak cukup untuk membangun dan menjalankan roda pemerintahan desa secara baik. Sementara harus pilkades lagi, kata Budiman Sujatmiko. Sehingga kata Budiman Sujatmiko, relatif kerja konsentrasi membangun desa hanya 2 tahun atau 3 tahun, sementara 4 tahun atau 3 tahun yang lain habis untuk berkelahi. Itulah alasan yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko untuk memberikan penguatan kepada kelompok kepala desa yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 6 tahun. Pemirsa, apakah ini merupakan skenario dari Budiman Sujatmiko? Tentunya Budiman Sujatmiko mengatakan Budiman Sujatmiko datang ke istana bukan dalam rangka mewakili kepentingan daripada kepala desa yang melakukan aksi perpanjangan masa jabatan itu. Menurut keterangan Sujatmiko yang dimuat dalam berbagai media, Presiden setuju dengan tuntutan kepala desa untuk memperpanjang periodisasi kepala desa. Kata Sujatmiko, saya ngobrol dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi mengatakan sepakat dengan tuntutan itu. Beliau mengatakan tuntutan itu masuk akal. Memang dinamika di desa itu berbeda dengan dinamika di kabupaten kota. Misalnya pemilihan gubernur. Saya berani mengatakan meskipun saya tidak mewakili kepala desa itu, tapi karena diajak diskusi maka saya sampaikan pernyataan beliau setuju dengan tuntutan tersebut. Kata Budiman Sujatmiko menyimpulkan pembicaraannya dengan Presiden Jokowi. Pemirsa, tentunya ada pihak yang mengusulkan perpanjangan, tentu ada di lain pihak ada juga yang menyampaikan pendapat yang berbeda, yang tidak setuju. Di antaranya Nasir sebagai ketua Asosiasi Pemerintah Desa di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur berpendapat lain. Menurut Nasir bahwa masa jabatan 6 tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu sudah cukup masa waktunya, sebagaimana dimuat dalam pemberitaan kantor berita nasional Antara pada Kamis 19 Januari dengan judul Abdesi Pasir nilai masa jabatan Kades 6 tahun sudah cukup. Nasri menilai bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun adalah sebuah kemunduran demokrasi, karena hal itu sama saja kembali kepada sistem lama yang lebih mengedepankan kepentingan politik kelompok tertentu. Menurut Nasri, jika memang kepala desa bekerja dengan baik untuk mensejahterakan masyarakatnya, tentunya kepala desa yang bersangkutan akan dipilih kembali karena undang-undang telah menjaminnya dapat dipilih kembali. Menurut pendapat Nasir, soal batasan 3 periode untuk jabatan Kades agar dihapus saja.
Nasir mengatakan kalau Kades itu kerjanya bagus, mau 3 periode, 4 periode, atau 5 periode, pasti akan dipilih kembali. Sebaliknya, jika kinerja Kades tidak baik, jangankan 3 periode, setengah periode saja bisa didemo warga, kata Nasri. Menurut Nasri, yang lebih penting supaya Kades itu bisa menyelaraskan program desa dengan visi dan misi kepala daerah. Nah, tentunya ini selaras dengan desa bagian daripada lingkup pemerintahan kabupaten dan di bawah pemerintahan kecamatan. Karena hal itu merupakan bentuk sinergi program pembangunan yang berbasis desa atau membangun dari pinggiran. Kata Nasri, desa adalah ujung tombak pembangunan dari bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau ada kepala desa yang tidak sejalan dengan kepala daerah, itu patut dipertanyakan loyalitasnya dalam mendukung roda pembangunan, kata Nasri. Pemirsa, dengan adanya wacana perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun, satukanindonesia.com mewawancarai guru besar S3 Visipol Universitas Sumatera Utara, Medan, Profesor Dr. Marlon Sihombing. Menurut Profesor Dr. Marlon Sihombing, alasan yang dikemukakan oleh kepala desa yang ingin memperpanjang masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun adalah alasan yang dibuat-buat. Profesor Dr. Marlon Sihombing menyayangkan adanya usulan perpanjangan kepala desa dari 6 tahun. Walau dengan berbagai argumentasi, karena argumentasi yang dibangun dalam mengajukan usulan perpanjangan tersebut sangat dangkal, merusak sistem demokrasi, bahkan merupakan kemunduran dalam dunia demokrasi. Tentunya apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Marlon ini sebagai akademisi selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Nasir di Kalimantan Timur, Nasri tadi. Menurut Profesor Marlon, jika benar Presiden Jokowi langsung menyetujui usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa seperti yang disampaikan Budiman Sujatmiko kepada media terkait dengan pertemuannya dengan Presiden Jokowi yang membahas mengenai usulan perpanjangan masa jabatan, tentunya merupakan sikap yang tidak bijak dan tentunya terburu-buru. Menurut Marlon, usulan perpanjangan masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun mengandung sejumlah kelemahan. Pemirsa, perlu diketahui bahwa Profesor Dr. Marlon Sihombing merupakan guru besar dan guru besar pada Visipol USU yang mengasuh beberapa mata kuliah di Universitas Sumatera Utara, khususnya Visipol USU, termasuk ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Profesor Marlon mengatakan ada beberapa kelemahan jika kelak akan disetujui perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Di antaranya, kepala desa bisa merasa lebih kuat dari yang lain, termasuk merasa lebih kuat dari camat dan bupati yang masa jabatannya sangat lama, yaitu bupati hanya 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali dengan melalui pemilihan. Tentunya pelayanan yang dilakukan oleh kepala desa bukan lagi berorientasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tapi akan menimbulkan arogansi dan kesombongan bagi diri sendiri dan keluarga kepala desa itu sendiri. Kedua, dilihat dari masa kerja, tidak seimbang antara kepala desa dengan bupati sebagai atasan langsung yang mengarahkan kepala desa di lingkungan kecamatan dan di lingkungan kabupaten, di mana bupati memiliki masa jabatan hanya 5 tahun. Tentunya bupati sebagai kepala daerah bertanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan di tingkat kabupaten yang membawahi wilayah kecamatan, wilayah desa, termasuk wilayah desa dan kelurahan. 3. Masa jabatan 9 tahun kepala desa merupakan kemunduran demokrasi di Indonesia karena akan menimbulkan
terganjalnya dan mandeknya regenerasi dan kaderisasi pejabat kepala desa yang unggul dikaitkan dengan era digitalisasi saat ini, yang akrab dan tentunya familiar dengan penggunaan teknologi digitalisasi dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa yang memerlukan sumber daya manusia yang handal, tentunya melalui pergantian dan penyegaran kepala desa dalam waktu yang wajar. Menurut Profesor Marlon, yang wajar itu adalah sebagaimana regenerasi kepemimpinan di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun tingkat nasional 5 tahun. Dan tentunya undang-undang yang mengatur masa jabatan kepala desa saat ini sampai 6 tahun adalah merupakan kompromi dan merupakan ruang lingkup yang wajar masa jabatan kepala desa di tingkat desa. Lalu keempat, menurut Profesor Marlon, lamanya masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun, dan apabila masih diberikan kesempatan untuk dipilih kembali seperti saat ini, bisa dilakukan pemilihan kesempatan bagi kepala desa sebanyak 3 kali, dan apabila kepala desa tersebut terpilih kembali, tentunya bertentangan dengan prinsip setiap orang mempunyai hak yang sama dalam demokrasi, termasuk untuk menduduki jabatan kepala desa. Yang kelima, masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun dapat dipilih kembali dan terpilih lagi, tentunya menimbulkan perangkat desa dan pemerintahan desa menjadi hanya dikuasai dan didominasi oleh kelompok tertentu saja. Lalu yang keenam, dengan masa jabatan 9 tahun, kepala desa sangat berpotensi menjadi kepala desa yang arogan, membangun dinasti, serta membuat kekuasaan tersendiri di lingkungan keluarga, serta suasana di lingkungan pemerintah desa dan masyarakat desa menjadi tidak baik. Tentunya adalah aksioma kehidupan bahwa kompetisi yang sehat, yang sewajarnya dalam waktu yang wajar, menjadi tidak wajar dengan masa jabatan yang terlalu lama. Lalu yang ketujuh, pendekatan penyelesaian konflik seperti yang diketengahkan oleh Budiman Sujatmiko, mengatakan perlu waktu yang lama untuk menyelesaikan konflik setelah terpilih kepala desa. Menurut Profesor Marlon, pendekatan penyelesaian konflik dibutuhkan waktu yang lama merupakan alasan yang mengada-ada, tidak relevan, karena jika semangatnya untuk membangun desa dan untuk kemajuan ditambah dengan sistem pemerintahan daerah yang berlaku saat ini, tidak perlu membuat alasan butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah. Sehingga sebaliknya, jika semangatnya untuk memelihara konflik, 9 tahun pun tidak cukup untuk menyelesaikan masalah, kata Profesor Marlon. Tentunya pemirsa, dengan kelemahan-kelemahan yang sudah diketengahkan oleh Profesor Marlon, ahli ilmu pemerintahan dan pada Universitas Sumatera Utara itu, Profesor Marlon mengetengahkan langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah tentunya perlu membangun hubungan baik dengan peranan pemerintah di atasnya, yaitu kepala desa, membangun hubungan yang serasi untuk memaksimalkan fungsi perangkat desa dan fungsi-fungsi pelayanan fungsional di lingkungan pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, dengan melakukan penguatan pada perangkat desa itu sendiri. Lalu berikutnya, perangkat desa dan kepala desa perlu melakukan proses seleksi kepala desa untuk merekrut dan menjaring kepala desa yang berpotensi, yang unggul dan berkualitas untuk memajukan desa yang selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 128 garis miring PUU garis datar angka Romawi 13 tahun 2015. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128 tahun 2015 ini adalah
adalah merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan adanya ruang dan kesempatan bagi warga negara Indonesia yang luas untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa di suatu desa tanpa adanya aturan-aturan yang menyulitkan, yang membatasi warga negara untuk menjadi seorang kepala desa. Selanjutnya, Profesor Marlon juga mengusulkan terkait dengan wacana perubahan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa. Profesor Marlon mengusulkan supaya dilakukan kajian dan penelitian yang komprehensif, mendalam dan lengkap mengenai perpanjangan masa jabatan itu sendiri. Apa urgensinya, apa keperluannya, sehingga harus dilakukan. Kalau hanya dengan alasan-alasan yang dibangun oleh kepala desa yang sudah disampaikan kepada masyarakat, tentunya alasan yang sangat dangkal dan belum memenuhi syarat untuk melakukan perubahan undang-undang. Karenanya Profesor Marlon mengusulkan perlu dilakukan kajian yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya sebatas menyetujui untuk melakukan perubahan hanya 6 tahun, tentu dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Pemirsa, lebih lanjut Profesor Marlon mengatakan dengan adanya berbagai kelemahan jika usulan perpanjangan masa jabatan disetujui dari 6 tahun menjadi 9 tahun akan membahayakan demokrasi kita, dan Profesor Marlon menilai tidak ada urgensinya, tidak ada kegentingan yang memaksa atau hal-hal yang mendasar perlu dilakukannya perubahan terhadap masa jabatan itu, masa jabatan kepala desa itu sendiri. Ya, tidak ada keadaan kedaruratan, keadaan yang memaksa secara sosial, ekonomi dan politik dalam melakukan perubahan undang-undang tentang desa, termasuk membuat perpu yang bertujuan hanya untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa. Profesor Marlon mengatakan supaya perlu baik eksekutif maupun legislatif untuk melakukan kajian secara komprehensif yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemirsa, Profesor Marlon mengusulkan yang perlu dilakukan saat ini adalah pemerintah dan semua pihak memfasilitasi proses rekrutmen kepala desa yang unggul dalam berbagai hal pada saat dilakukannya pemilihan kepala desa. Bukan justru memikirkan perpanjangan masa jabatan, karena undang-undang desa saat ini menurut Profesor Marlon, undang-undang desa yang ada saat ini sudah cukup komprehensif secara substansi dan secara konsep, sudah cukup lengkap dan tentunya selaras dengan semangat demokrasi. Pemirsa, undang-undang pemerintah desa sekarang ini tidak ada urgensinya untuk dilakukan perubahan. Hanya merubah undang-undang, merubah pasal 39 terkait dengan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun merupakan sebuah pemborosan. Tentunya itu sangat tidak baik dalam dunia demokrasi. Pemirsa, semangat perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun tentunya bertentangan dan tidak selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 128/PUU angka Romawi 13/2015 yang mengabulkan beberapa tuntutan Asosiasi Pemerintah Perangkat Desa seluruh Indonesia (APDESI) yang menggugat penghapusan mengenai frasa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran, yang diatur di dalam pasal 33 huruf G dan pasal 50 ayat 1 huruf C Undang-Undang Desa. Dilansir dari ademoindonesia.org.id terkait dengan sejarah pilkada
pemilihan kepala desa dari masa ke masa, keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 128 tersebut merupakan hal yang paling mencolok dengan diperbolehkannya seluruh warga negara Indonesia untuk mencalonkan diri di seluruh desa di Indonesia tanpa ada syarat harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling lama 1 tahun sebelum pendaftaran. Tentunya putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah mengandung roh semangat demokrasi yang memberikan ruang dan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk maju sebagai kepala desa, dan tentunya sangat bertentangan dengan semangat perpanjangan masa jabatan seorang kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Tentunya akan menyulitkan apabila diterapkan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, akan menyulitkan kepala desa yang unggul dan berkualitas untuk memimpin suatu desa. Putusan Mahkamah Konstitusi 128 ini tersebut mempunyai semangat penguatan sistem demokrasi di lingkungan pemerintahan desa yang memberi ruang dan kesempatan bagi warga negara Indonesia. Pemirsa, apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa ini merupakan gambaran terhadap adanya wacana perpanjangan masa jabatan pada lembaga lain atau institusi di negara kita ini dengan dalil keadaan keuangan negara atau perekonomian negara dalam keadaan krisis darurat, keadaan tidak dalam keadaan baik-baik, atau perekonomian global sedang terganggu, lalu membuat aturan kompromi dengan DPR dengan berbagai tawar-menawar antara pembuat undang-undang, di antara pembuat undang-undang tanpa ada urgensinya, termasuk membuat perpu. Nah, tentunya kita akan menyaksikan hingga pemilu 2024 tahun depan. Pemirsa, kita cukupkan ulasan berita kita hari ini tentang Presiden Jokowi setuju perpanjangan masa jabatan kepala desa. Apakah ini kemajuan atau kemunduran demokrasi di Indonesia? Mari kita dukung pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik guna mensejahterakan rakyat Indonesia. Saya Maruli Tuasilaban, pimpinan umum satukannesia.com, undur diri dari hadapan Ibu Bapak pemirsa satukannesia.com. Salam sehat, tetap semangat, salam persatuan. Satukannesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Terima kasih. Pemirsa, sebelum kita akhiri minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Terima kasih.